Hai semuanya, balik lagi dengan cerita Juni di sini, tentunya dengan Juni. Cerita Juni berarti tentang Juni lah ya, Bo. Oke. Hari ini hari weekend lagi dan akhirnya aku menyempatkan diri juga bicara depan kamera nih sekarang nih di depan kalian semuanya untuk ngebahas tentang tinggal luar negeri, tentang Juni kenapa bisa pindah ke luar negeri. Dan banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya yang dari Instagram juga, Kak, gimana caranya untuk bekerja di Jerman? Kak, bagaimana, ada websitenya nggak untuk tinggal atau study dan macam-macam lah ya gitu. Dan dari pertanyaan Instagram tersebut membuat aku tuh terbuka untuk memberikan membahas kenapa aku bisa pindah ke luar negeri. Awal mulanya pindah ke luar negeri itu aku tergolong nggak tahu juga, kayaknya aku dulu mimpi banget pengen pindah ke luar negeri, punya mimpi suatu saat bakalan tinggal di luar negeri, tapi aku nggak tahu caranya bagaimana. Karena tahun 2000-an atau 90-an ya, aku pernah bicara sama nyokap ya. Aku bilang sama nyokap, gara-garanya itu aku pernah beli kayak mantel gitu, aku inget banget tuh second hand, aku beli di Blok M Plaza ya kalau nggak salah. Itu mantel berbulu dan aku bilang, aku bawa pulang ke rumah, aku beli. Dan nyokap tanya, ini kenapa beli mantel kayak gini gitu kan. Karena dia pikir mantelnya tuh kayaknya panas banget kalau dipakai di Jakarta ya gitu. Aku bilang sama dia gini, Mih, ini kan mantelnya bagus sih gitu, aku senang modelnya warna putih dan suatu saat aku bakalan pakai mantel ini di luar negeri. Aku bilang aku suatu saat bakal pindah ke luar negeri gitu. Tapi ya nggak tahu, saat itu aku nggak pernah ada namanya koneksi tinggal luar negeri, atau ada sih saudara tinggal di Amerika ada, tapi di Belanda juga ada, cuman nggak terlalu deket banget karena kalau saudara udah pindah ke luar negeri mungkin agak komunikasi dulu juga agak susah karena masalah internet dan telepon kan mahal banget dulu ya jam dahulu. Terus ya udah, jadi aku nggak tahu bagaimana caranya untuk pindah ke luar negeri. Tapi aku bilang punya mimpi juga, aku bilang sama mamaku, ya udah suatu saat aku bakal pindah ke luar negeri. Mamaku garuk-garuk kepala. Anaknya punya mimpi tapi yang nggak tahu gimana direncanakan dan nggak tahu ya gimana caranya gitu. Terus suatu ketika dulu juga tahun 2000-an aku pernah memang bekerja di Jakarta, di Indonesia. Aku juga memang kuliah dan sambil bekerja juga waktu itu di perusahaan insurance broker asuransi. Dan saat itu aku masih ya naik Metro Mini lah ya. Naik Metro Mini dan masih ya gimana, waktu itu aku masih bekerja pakai kendaraan umum seperti Metro Mini. Di Jakarta kan memang terkenal banget sama Metro Mini ya guys. Jadi aku tuh naik Metro Mini, ngejar-ngejar bus dulu. Dan aku nggak suka banget waktu itu public transportasi di Jakarta itu memang bener-bener tidak bebas polusi, karena pertama orang merokok sembarangan gitu, jadi baunya itu di dalam satu bus itu bau rokok banget. Terus karena panas mungkin nggak ada AC, jadi bau odor bau ketek lah ya, itu yang menyebar kemana-mana gitu kan. Terus aku sambil keluar di jendela, duduk di bangku deket jendela gitu, aku bilang gitu kan, aku keluar ngeliat, Tuhan, semoga suatu saat nanti aku bakal naik bus yang enak, yang nyaman, yang nggak bau polusi atau nggak bau rokok, pokoknya yang nyaman. Dan bener-bener ya guys, apa yang kalian impikan, apa yang kalian
tidak rencanakan di luar pikiran naluri semuanya itu, sebenarnya Tuhan sudah merencanakan semua itu gitu loh. Ya, keinginan yang benar-benar kalian inginkan itu bakal bisa terjadi kalau ada jalannya gitu. Jadi ternyata aku pindah ke luar negeri, dan di luar negeri itu transportasinya bener-bener nyaman. Oke. Ya, aku akhirnya pindah ke luar negeri, tapi aku tidak melalui studi, aku tidak bekerja di luar negeri. Awalnya tidak karena bekerja, atau juga lagi ngetren dulu juga, mungkin bukan zamannya aku, mungkin zamannya aku udah ada, tapi aku juga nggak terlalu tahu gitu kan. Mungkin ada namanya program au pair di Jerman atau di negara manapun, atau pertukaran pelajar. Dan aku dulu terlalu fokus di Jakarta untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin aku juga pernah belajar bahasa Prancis, cuman tenggelam lah ya. Jadi nggak terlalu belajar bener-bener bahasa Prancis. Terus ya udah, aku akhirnya menemukan seseorang tambatan hati. Seorang tambatan hati, aku menikah dan pindah ke luar negeri. Jadi aku proses pindah ke luar negerinya karena menikah dengan bule. Menikah dengan bule. Jadi bahasa bule, aduh, bule sama aja kali ya, Bo ya. Bule tuh ya bahasanya mungkin karena kulit putih jadinya bule gitu ya. Jadi aku menikah, mimpi menikah sama bule, mimpi juga nggak juga sih, cuman mungkin keinginan pada saat itu. Aku minta sama Tuhan dulu kalau dikasih jodoh. Aku minta jodoh yang romantis, Tuhan yang bisa main gitar, pokoknya romantis deh gitu kan. Cuman ya kalau boleh bule ya, tapi ya siapa aja yang penting baik gitu kan. Mungkin saat itu aku lagi benar-benar patah hati karena putus dari mantan pacarku orang Indonesia. Jadi pada saat itu bener-bener wah, hati galau banget. Dan apa ya, aku kepengen banget sesuatu yang berbeda dan mendapatkan jodoh, mungkin ya orang bule. Dan akhirnya udah aku mendapatkan jodoh orang bule gitu, si mas bule ini gitu kan. Tapi ini mas bulenya berbeda. Waktu itu aku menikah di tahun 2008, dan ngomong susah banget ya. Waktu itu aku pindah dari Indonesia tahun 2008 aku pindah keluar Indonesia. Aku menikah dengan seseorang yang berwarga negara Kanada. Jadi aku menikah pada saat itu di Indonesia, dan aku diboyong pindah ke Korea Selatan. Aku pindah pertama kali itu di kota yang deket-deket daerah Busan gitu. Jadi pada saat itu aku menikah dengan seorang guru bahasa Inggris saat itu, dan menikah karena cinta gitu, jatuh cinta karena bener dia adalah seorang yang romantis dan bisa main gitar. Bener-bener romantis karena dia adalah orang sastra Inggris. Nah, ya sudah, aku pindah ke luar negeri itu karena memang diboyong sama suami, mantan suami. Dan aku pindah ke Korea itu selama hampir 3 tahun. Dan lalu setelah itu kita mempunyai plan untuk pindah balik ke negaranya mantan suami di Kanada. Aku pindah ke Kanada, dan pada saat itu mulailah proses untuk tinggal di sana. Dan memang berbeda lah ya, pindah dari Korea itu pindah ke Kanada nggak mudah karena beradaptasi lagi. Tapi memang kalau beradaptasi di Kanada jauh lebih berbeda karena lebih mudah karena pakai bahasa Inggris. Kalau di Korea itu agak-agak sulit karena dulu awal-awalnya bingung, tulisannya kayak cacing semuanya gitu kan. Jadi mesti belajar dulu dari awal. Dan aku juga sempet
Di Korea itu belajar bahasa, terus aku belajar masak juga di sana, terus aku sambil kerja part time lah, kecil-kecilan gitu kan. Dan pada saat pindah ke Kanada, aku juga tinggal di sana. Aku merasa nyaman juga karena punya banyak temen dan bisa menyalurkan apa ya bahasa Inggris aku gitu kan, karena aku bisa lebih memperdalam bahasa Inggris. Dan aku juga memang apply untuk resident di Kanada. Wah, perjalanan sekitar berapa ya, bertahun 2 tahun gitulah ya, setahun sampai 3 tahun gitu. 4 tahun aku, hampir 4 tahun tinggal di Kanada. Jadi waktu itu proses sama mantan suami itu akhirnya kita gak cocok, sering berantem dan segala macem. Wah, gimana ya, proses berpisah itu bener-bener gimana ya, sulit banget. Dan kehidupanku juga naik turun, dan pas di Kanada bener-bener turun abis, bles banget turun, karena aku nggak punya skill apa-apa gitu kan, aku nggak punya skill apa-apa di sana gitu kan. Terus aku juga harus mulai mulai mandiri sendiri dan bekerja gitu kan. Dan padahal sebenarnya waktu di Korea aku juga pernah bekerja. Waktu itu aku part time jadi guru bahasa Inggris buat anak-anak kecil. Dan waktu di Kanada aku belum bisa bekerja dulu karena proses residen aku. Dan akhirnya waktu kita pisah memang aku sudah jadi residen. Dan pada saat itu aku bener-bener bener-bener emang jatuh. Cuman aku berusaha lebih kuat untuk menerima keadaan tentang perpisahan aku dengan mantan begitu. Dan aku bekerja keras untuk membiayai diriku sendiri. Dan pindah ke luar negeri itu tidaklah mudah, prosesnya panjang banget. Apalagi membuat residen di Kanada itu bener-bener membuat stres abis, banyak uang yang keluar juga untuk tes kesehatan dan segala macam gitu. Dan proses perpisahan kita juga gitu, ya banyaklah tragedi-tragedi yang membuat seorang Juni itu menjadi seorang yang kuat. Nggak ada air mata lagi, walaupun mau cerita kayak gini tuh kok sedih banget, tapi aku nggak mau sedih lagi karena I'm happy, aku bahagia banget. Aku sudah menjadi seseorang yang dibentuk dengan keadaan yang susah dulu, seneng susah. Waktu di Jakarta ya aku seneng lah, maksudnya karena masih tinggal di orang tua kan gitu. Tapi pada saat kamu tinggal sendiri, jauh dari keluarga, banyak hal yang terjadi. Mungkin ada hal yang bahagia juga gitu, ada juga akhirnya yang aku dapatkan adalah dimana aku dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang membuat aku jadi kuat gitu kan, karena perpisahan dengan mantan begitu. Aku mengurusi semua perceraian juga sendiri. Dan sampai aku bisa bekerja di sebuah cafe yaitu Starbucks. Dan sebelum di Starbucks aku juga bisa bekerja di tempat sebuah burger gitu kan. What? Kerja di burger doang, pindah ke luar negeri. Jangan salah guys, itu membuat aku jadi bener-bener menghargai sebuah profesi, dimana sebuah profesi itu semuanya sama. Apapun pekerjaannya, apapun profesi kalian, profesi aku saat itu membuat aku bahagia karena aku bisa menghasilkan uang sendiri begitu. Jadi walaupun balik ke Indonesia, aku bisa bekerja di kantor lagi, aku bisa bekerja di perusahaan broker asuransi atau segala macam, atau perusahaan asuransi, tapi aku mau keluar dari zona nyaman aku, dimana aku tinggal di Indonesia. Aku bisa tinggal di zona nyaman,
tapi aku pindah ke luar negeri, aku mempunyai suatu tantangan hidup di mana aku bisa meraih keinginan aku untuk bisa tinggal di luar negeri. Dan pada saat aku di Kanada, aku memang bisa bekerja. Waktu itu aku di tempat caregiver, aku bekerja di seseorang yang yang sedang sakit di kursi roda. Aku membantu ibu-ibu tersebut. Terus aku juga bekerja di tempat burger, restoran burger. Terus aku juga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bener-bener aku sukain adalah menjadi barista. Kebayang gak sih waktu di Jakarta, Juni kepengen jadi barista? Enggak gitu kan, nggak tahu bakal jadi barista. Tapi barista adalah pekerjaan pertama yang aku sukai waktu aku di Kanada. Jadi aku benar-benar kerja di Starbucks itu aku have fun, aku seneng banget walaupun gajinya juga nggak terlalu besar banget, tapi bisa mencukupi aku bisa sewa apartemen sendiri walaupun studio begitu. Dan kecil sih mungkin kalau dipikir kalau di Jakarta pasti kos-kosan, tapi emang ini studio kos-kosan ya. Tapi aku bahagia banget karena aku bisa membiayai hidupku sendiri tanpa menyusahkan orang tua, tanpa menyusahkan orang lain, dan aku membiayai hidup dan bisa have fun sama teman-teman semuanya. Dan akhirnya dengan perpisahan dengan mantan, tahu-tahu ketemu jodoh lagi di Vancouver, di Kanada. Aku ketemu jodohku yang sekarang, suamiku yang paling baik, super baik, yang bener-bener mencintai aku apa adanya. Mas Timo. Aduh, aku tuh bener-bener gimana ya guys, bersyukur banget. Roda kehidupan itu berputar, nggak di situ aja dan nggak diem di situ aja gitu kan. Roda kehidupan berputar, aku bertemu dengan wow, ini kok cerita sambil kayak mau nangis ya. Ya, roda kehidupan berputar. Aku bertemu dengan seseorang yang membuat aku bahagia banget. Timo, suamiku sekarang orang Jerman. Nggak tahu jodohnya orang Jerman juga ya gitu kan, cinta sejati. Kalau aku pikir sekarang aku merasakan bahagia karena dia selalu mengerti keinginan aku dan support aku banget gitu kan. Aku bertemu dengan suamiku yang sekarang orang Jerman karena aku dikenalin sama temen aku orang Indonesia yang kebetulan satu kantor sama suamiku. Jadi waktu itu suamiku juga ada di suamiku sekarang itu ada di Kanada, di Vancouver, bekerja di sana, dan aku bertemu dengan dia. Aku pikir dulu dijodohin karena si Timo itu orang Kanada Jerman gitu. Ternyata dia beneran orang asli Jerman. Jadi tertipu kali ya. Nggak tertipu, cuman ya tipikal orang Jerman, laki-lakinya bener-bener lurus banget gitu. Jadi kalau dia suka sama seseorang, dia menjajaki dulu, nggak yang langsung mepet gitu kan. Nanti sesi berikutnya mungkin aku cerita tentang cowok Jerman tuh kayak gimana ya, Bo ya gitu. Jadi ya aku pacaran sama suamiku yang sekarang itu kurang lebih 2 tahun, dan kita berpisah jarak. Aku di Kanada, dia di Jerman, dan dia walaupun kerja di Jerman, kerja di Vancouver, terus balik ke Jerman, dan dia tetap kontak aku melalui WhatsApp, melalui Skype waktu itu dulu. Terus akhirnya pulang pergi juga Jerman Kanada gitu. Jadi LDRan ya sama mantan suami, maksudnya sekarang jadi mantan pacar yang sekarang jadi suami. Jadi ya udah, akhirnya walaupun kita pisah jauh dan dia tetap juga kunjungan, aku juga tetap bekerja di Kanada menjadi barista, membiayai hidupku sendiri. Dan akhirnya orang tuanya suami gitu kan, waktu itu aku pernah ketemu karena ibu mertua aku pernah kunjungan ke Vancouver juga, dan
dia pernah ketemu sama aku dan dia suka sama aku karena nggak tahu, mungkin karena aku dulu masih kurus kali ya, masih cantik gitu kan, kok kayaknya imut-imut gitu kali ya, sekarang mah amit-amit. Ya akhirnya wah coba ya anaknya tuh jadian sama anak ini tuh manis bla bla bla, dan ibu mertua aku tahu banget ya apa sih history cerita aku tentang masa laluku tuh kayak gimana gitu kan. Jadi dia sayang banget sama aku gitu kan. Terus ya udah dia mah setuju akhirnya nyuruh suami sama aku tuh menikah dan akhirnya terjadilah kita menikah di Vancouver, Kanada. Jadi aku nggak menikah di Jerman dan aku tidak menikah di Indonesia juga. Jadi ini adalah pernikahan kedua aku, tapi aku lebih bahagia, lebih mantap, dan kita mempunyai planning masa depan yang lebih baik. Dan puji Tuhan, syukur banget aku mendapatkan seseorang yang baik dan keluarga dari suami yang baik gitu kan. Jadi aku pindah sekarang dari Kanada ke Jerman itu dengan hati yang bahagia, aman, karena aku mempunyai keluarga yang baik di sini, suami yang baik, ibu mertua yang baik, papa mertua yang baik, keluarga yang di sini yang baik. Walaupun memang pindah ke sini awalnya juga masih tinggal sama mertua, dan akhirnya kita sekarang bisa punya tempat tinggal sendiri gitu. Dan aku dengan belajar bahasa Jerman di sini, dan akhirnya aku bisa bekerja juga sebagai barista, dan bukan bekerja di Starbucks, tapi aku bekerja di perusahaan catering yang di hire oleh Google. Jadi aku bahagia banget. Tuhan itu maha baik, bener-bener dengan keadaan yang aku nggak tahu dulu tinggal di Indonesia bagaimana caranya. Aku ketemu jodoh yang dulu tidak baik, dan akhirnya tapi itu memberikan aku pelajaran dalam hidup bahwa nggak selamanya hidup itu di bawah ataupun di atas di bawah. Anyway, jadi banyak banget gitu kan kejadian-kejadian hidup yang aku alamin yang membuat aku jadi kuat, dan aku bisa belajar bahwa hidup itu harus perlu disyukurin. Hidup itu nggak selamanya susah juga, dan dimanapun kita tinggal kita tetap harus bahagia begitu. Walaupun memang terkadang aku juga flashback, aku senang banget tinggal di Kanada, dan suami sebenarnya suka juga tinggal di Kanada, tapi tinggal di Jerman ini karena dia mau cari pengalaman dulu bekerja, dan mungkin somehow we never know gitu kan, kita bakal tinggal di mana atau kita balik lagi ke Kanada, we never know. Jadi itulah guys ceritanya, curhat aku hari ini. Kenapa aku bisa pindah dan tinggal di luar negeri? Ya karena aku menikah dengan orang luar negeri. Jadi prosesnya itu beda dengan proses dari orang yang bekerja atau studi di luar negeri. Tapi jangan salah, proses aku itu bukan hanya menikah dengan orang luar negeri, tapi proses aku juga mendewasakan diri aku untuk mencari hal yang baru. Aku juga studi di sini juga, pernah juga di sini gitu. Aku juga belajar bahasa yang baru, bahasa Jerman, dan banyak banget tempaan gimana yang tinggal di luar negeri nggak langsung wow gila gue bakal tinggal di luar negeri, enggak gitu kan. Cuman kalian juga di sini harus memperkaya ilmu, memperkaya memperkaya wawasan gitu, dan akhirnya kalian juga bakalan jadi betah tinggal di luar negeri. Karena tinggal di Jerman ataupun di negara baru itu beda banget sama di Jakarta atau beda banget sama Indonesia, karena manusianya juga beda di sini.
orang-orangnya beda dan ya kulturnya beda. Jadi semua harus dipelajari banget. Jadi jangan harus punya motivasi kalau pindah ke luar negeri, bener-bener harus dimatangkan motivasinya. Oke guys, cukup sekian curhat aku, cerita aku dari Juni di sini. Jadi jangan lupa yang baru mampir di channel cerita aku, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Auf Wiedersehen, tschüss, bye.